Kisah pasukan gajah dikisahkan kembali mengutip dari buku yang berjudul Muhtasyar Sirah Rasul karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab halaman 57-62. Seorang gubernur Yaman dalam pemerintahan Najasyi, Raja Habasyah. Ia melihat pada musim tertentu, orang-orang berbondong-bondong datang ke Mekah. Maka ia berinisiatif membangun sebuah gereja di sana, lalu menulis surat kepada Najasyi sebagai berikut. Saya telah membangun sebuah gereja untuk Paduka, belum pernah dibangun gereja semegah itu. Saya tidak akan menghentikan pembangunan ini sampai saya berhasil mengalihkan hajinya orang Arab ke sana. Hal itu didengar oleh seorang pria dari suku Kinanah. Ia pun nekat memasuki gereja tersebut di malam hari dan mengotori kiblatnya dengan tinja. Abraha naik pitam. Ia bertanya, siapakah yang lancang berbuat seperti ini? Ada yang menjawab, seorang penduduk di sekitar rumah itu. Ia mendengar ucapan Paduka. Abraha pun bersumpah akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ia menulis surat kepada Najasyi mengabarkan tentang sumpahnya itu. Ia meminta bantuan raja agar mengirimkan pasukan gajah kepadanya. Raja mempunyai gajah bernama Mahmud, tidak pernah terlihat ada gajah sebesar dan sekuat itu. Raja Najasyi pun mengirimkan gajah itu kepada Abraha. Abraha pun berangkat untuk menyerang Mekah. Mendengar berita itu, orang Arab menganggapnya sebagai sebuah persoalan besar dan mereka wajib berperang untuk melakukan perlawanan. Salah seorang dari Raja Yaman, bernama Zunafar, berangkat untuk melakukan perlawanan. Tetapi Abraha berhasil menaklukkannya dan menangkapnya sebagai tawanan. Zunafar berkata, "Wahai Abraha, jangan bunuh saya, itu lebih baik bagi Anda." Abraha pun membiarkannya hidup dan mengikatnya. Abraha adalah seorang pria pemaaf. Ia melanjutkan perjalanan hingga mendekati daerah Hatsam. Nufail bin Habib al-Hatsami bersama suku-suku Arab yang di bawah kepemimpinannya juga melancarkan perlawanan terhadap pasukan Abraha. Tetapi Abraha juga berhasil menaklukkan mereka. Abraha menangkap Nufail. Nufail berkata, "Paduka Raja, saya bersedia menjadi penunjuk jalan Anda menuju Mekah. Dan lihatlah, aku punya dua tangan yang didengar dan dipatuhi oleh wargaku, maka biarkanlah aku hidup, itu lebih baik bagi Anda." Abraha pun membiarkan Nufail tetap hidup. Nufail pun ikut berangkat bersama Abraha sebagai penunjuk jalan. Tiba di Taif, Masudi bin Emyuteb bersama sekelompok pria dari Sakif datang kepadanya. Ia berkata, "Paduka Raja, kami adalah hamba sahaya Anda, kami akan mengutus beberapa orang bersama Anda sebagai penunjuk jalan." Maka, mereka pun mengutus Abu Rigal, budak mereka ikut bersamanya. Ia pun berangkat. Sesampai di Mugamas, Abu Rigal tewas. Kuburannya kelak ikut dihujani batu. Abraha mengutus seorang pria dari Habasyah bernama Aswad bin Mafsud memimpin pasukan berkuda. Abraha memberikan instruksi agar ia merampok ternak. Maka, Aswad merampok kekayaan dari Tanah Suci, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Seorang pria dari Humair diutus oleh Abraha supaya datang kepada penduduk Mekah. Pesannya, sampaikan kepada pemuka Mekah, kedatanganku bukanlah untuk berperang, tetapi untuk menghancurkan rumah itu. Pria itu pun berangkat, menyampaikan pesan Abraha kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berkata, "Kami tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kami akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ini adalah rumah Allah dan kekasihnya, Ibrahim. Jika Allah melindungi rumah ini, maka sudah sepantasnya karena itu rumah dan tanah sucinya. Tetapi bila dia membiarkan, maka demi Allah kami tidak memiliki kekuatan apa-apa." Kemudian, Abdul Muthalib berkata, "Mari kita menemui Raja." Zunafar adalah seorang sahabat dekat Abdul Muthalib. Lapun mendatangi Zunafar. Ia berkata, "Wahai Zunafar, adakah yang bisa kau lakukan untuk meringankan apa yang menimpa kami ini?" Zunafar menjawab, "Apa yang bisa diperbuat oleh seorang tawanan, yang ia sendiri tidak tahu apakah akan dibunuh besok pagi atau sore hari? Tetapi, aku akan mengirim utusan kepada Unais, si pawang gajah. Ia adalah temanku. Aku akan meminta kepadanya agar menunjukkan penghormatannya kepadamu ketika di hadapan raja." Ia pun mengirim utusan kepada Unais. Selanjutnya, Unais berkata kepada Abraha, "Ada seorang tokoh yang disegani oleh orang-orang Quraisy, meminta izin berjumpa dengan Paduka. Dia datang bukan untuk melawan Paduka atau membangkang perintah Paduka, saya berharap Paduka mengizinkannya." Abdul Muthalib adalah seorang pria bertubuh besar dan tampan. Begitu melihatnya, Abraha langsung terkesan dan menghormatinya. Ia tidak suka duduk di atas singgasana, sementara Abdul Muthalib duduk di bawah. Maka, ia turun ke permadani. Dipanggilnya Abdul Muthalib dan dipersilahkannya duduk bersamanya. Abdul Muthalib meminta kepada Abraha agar mengembalikan 200 ekor unta miliknya yang telah dijarah. Abraha pun berkata kepada penerjemahnya, "Dalam pandanganku, engkau seorang pria yang mengagumkan sejak pertama kali aku melihatmu. Tapi, kini aku memandang rendah kepadamu." Abdul Muthalib bertanya, "Mengapa?" "Aku datang untuk menghancurkan sebuah rumah, yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu, juga simbol kemuliaan dan kehormatan kalian.
Namun engkau tidak berbicara kepadaku mengenainya, justru berbicara kepadaku tentang 200 ekor unta, jawab Abraha. Aku pemilik unta. Adapun rumah itu, pemiliknya sendiri yang akan melindunginya, kata Abdul Muthalib. Abraha berkata, tidak mungkin ia melindungi rumah itu dari seranganku. Silakan Anda lakukan, kata Abdul Muthalib. Abraha memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib pergi. Ia menceritakan semua itu kepada orang-orang Quraisy. Ia lantas menginstruksikan kepada mereka supaya pergi berpencar ke lembah-lembah serta berlindung di puncak-puncak bukit, karena dikhawatirkan mereka terkena serangan pasukan itu secara tidak sengaja. Mereka pun mematuhi instruksinya. Abdul Muthalib mendatangi Baitullah, memegang lubang pintu, lantas berkata, "Wahai Rabbku, tiada yang bisa kuharapkan selainmu, untuk menghadapi mereka. Wahai Rabbku, cegahlah mereka dari tanah laranganmu, musuh-musuh rumahmu adalah yang juga musuhmu maka cegahlah mereka jangan sampai menghancurkan desa-desamu." Ia juga berkata, "Sungguh siapapun pasti akan melindungi barang-barangnya. Juga masyarakatnya, maka lindungilah masyarakatmu. Sekali-kali, jangan sampai salib mereka menang. Besok pagi, tempat mereka adalah tempatmu. Mereka kerahkan bala tentara negara mereka. Dan gajah, untuk menawan keluargamu. Jika engkau biarkan mereka menghancurkan Ka'bah, maka urusan ini terserah padamu." Kemudian, Abdul Muthalib bersama kaumnya menuju suatu daerah aman. Pagi harinya, Abraha telah berada di Mugamas, bersiap-siap memasuki Mekah. Ia telah menyiagakan pasukan dan gajahnya. Nufail mendatangi gajah, lantas mengatakan, "Hai Mahmud, menderumlah, sesungguhnya engkau berada di tanah Allah yang suci." Gajah itu pun menderum. Mereka berusaha membangkitkannya, tetapi si gajah tidak mau. Adapun ketika arahnya dialihkan ke Yaman, gajah itu kontan berdiri dan berjalan cepat. Hal yang sama terjadi pula ketika mereka mengalihkannya ke arah Syam. Begitu pula jika ke arah timur. Namun, ketika mereka kembali mengarahkannya ke tanah suci, ia kembali menderum. Nufail lantas pergi ke puncak gunung. Allah mengirimkan burung-burung dari arah lautan, setiap ekor burung membawa 3 butir batu, 2 butir di kaki dan sebutir di paruhnya. Ketika sampai di lokasi berkumpulnya pasukan Abraha, burung-burung itu melepaskan batu-batu tersebut ke arah mereka. Tidak ada seorang pun yang terkena batu itu, kecuali pasti binasa. Namun, tidak semuanya terkena batu itu. Sisa-sisa pasukan yang masih hidup berlarian mencari Nufail, agar Nufail menunjukkan jalan menuju Yaman. Mereka pun saling bertubrukan, sehingga bergelimpangan di jalan-jalan dan mereka pun tewas terkapar di beberapa lokasi mata air. Allah juga mengirim penyakit ke tubuh Abraha, sehingga jari-jarinya terputus satu demi satu. Ia mencapai daerah Syana, sedangkan keadaannya seperti anak burung. Ia tewas, setelah dadanya terbelah dan keluarlah jantungnya.